Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi bareng saya Dian. Kali ini saya akan membahas topik yang sedikit berbeda mengenai lensa kontak. Belakangan ini, lensa kontak bukan hal yang utama menjadi kemudahan tanpa kacamata, namun untuk kosmetik ya, memperindah mata dengan warna-warna soft lens yang berbeda-beda. Lensa kontak terbagi atas dua. Yang pertama soft lens dan yang kedua hard lens. Hard lens itu dia memiliki permukaan yang lebih keras, namun untuk pertukaran oksigennya akan lebih baik karena dia memiliki pori-pori yang lebih besar. Dan soft lens dia memiliki permukaan yang lebih lunak karena terbentuk dari silikon dan mempunyai daya serap oksigen yang lebih sedikit dibandingkan hard lens. Kemudian berikutnya saya akan membahas mengenai apa sih komplikasi yang dapat disebabkan oleh penggunaan soft lens. Yang pertama akan menyebabkan yang namanya konjungtivitis, yaitu peradangan pada lapisan luar dari mata. Matanya akan kemerahan, gatal, berair, dan perih. Saat berkedip, rasa ada yang terganjal. Jika sudah ditemukan seperti itu, segera lepas soft lensnya, letakkan di tempatnya, dan segera menghubungi dokter mata Anda. Tidak boleh dibiarkan lebih lama ya. Kemudian yang kedua, menyebabkan keratitis atau peradangan pada kornea di bulatan yang hitam. Jadi dia akan menyebabkan adanya luka kecil atau adanya infeksi dari virus, bakteri ataupun jamur, itu yang akan menyebabkan komplikasi lebih berat lagi yang bisa menyebabkan kebutaan. Keratitis ini jika dibiarkan, robekannya akan menyebabkan mudahnya masuk dari jamur, virus atau bakteri tadi yang akan memperparah. Dengan gejalanya yaitu mata tidak bisa dibuka, kemudian bengkak, merah, berair, dan terasa sangat perih. Lalu yang ketiga adanya sindrom eye. Jadi sindrom mata kering itu dimana produksi air mata kita berkurang, misalnya di dalam ruangan yang sangat dingin ber-AC. Kemudian yang keempat itu ada abrasi kornea. Ini adalah komplikasi lanjutan dari keratitis, dimana korneanya sudah mulai tergores dan mulai lebih lebar, sehingga hal inilah yang dapat menyebabkan banyaknya kasus kebutaan. Ini yang perlu diwaspadai oleh para pengguna dari soft lens. Oke? Namun nggak perlu khawatir, apapun yang terjadi, yang penting kita sudah menerapkan langkah-langkah tepat untuk penggunaan soft lens. Nah, sekarang saya akan memperagakan cara penggunaan soft lens yang benar ya. Mau tahu? Keep watching, oke? Ini cara pemakaiannya ya. Dari pertama, saat kita membuka kemasannya, kita pastikan dulu keadaannya tidak lengket dan tidak robek sama sekali ya. Kemudian kita buka, lalu kita ambil soft lensnya dan taruh di atas permukaan lampu untuk melihat soft lensnya robek atau tidak. Lalu kita sebelumnya sudah mencuci tangan ya. Kita taruh di permukaan tangan. Kemudian kita tetesi beberapa tetes, lalu dicuci seperti ini. Lalu kita buang airnya. Kita letakkan balik kembali, lalu kita cuci lagi ya. Dengan gerakan memutar. Oke, setelah bersih, soft lens sudah siap untuk digunakan. Boleh menggunakan alat seperti ini ya, atau menggunakan tangan seperti ini, diletakkan di ujung jarinya. Oke, sudah seperti ini, langsung kita gunakan.
tangan yang sebelah sini membuka kelopak mata yang atas dan tangan bawahnya membuka kelopak mata yang bawah. Kita lebarkan, kemudian kita masukkan. Selesai. Gampang kan? Nggak boleh saat menggunakan nggak boleh tangannya kotor sama sekali ya. Nah, saat menggunakan soft lens nggak boleh dilakukan menetes obat seperti ini. Ya, obat tetes mata, obat pembersih debu tidak boleh sama sekali digunakan. Yang boleh digunakan hanya saat pada mata kering karena di ruangan ber-AC ataupun di atas pesawat yang menyebabkan mata sangat terasa ganjal. Boleh ditetes 2 tetes, lalu dibiarkan mata akan kembali normal. Kemudian saat melepasnya seperti ini ya, kita mencuci tangan terlebih dahulu, lalu kita boleh buka seperti begini atas dan bawah, dan nggak boleh kukunya panjang sama sekali karena akan merobek dari lapisan terluar mata ataupun kornea kita. Jadi dibuka seperti ini lalu dicopot kembali. Hap. Sudah selesai. Oke, saya akan membagikan tips menggunakan soft lens yang aman. Yang pertama, konsultasikan ke dokter mata Anda dulu ya untuk menentukan mata Anda normal, minus, plus, ataupun silinder. Yang kedua, menggunakan soft lens sesuai dengan jangka waktunya, harian, mingguan, ataupun bulanan. Tidak boleh lewat dari jangka waktunya. Yang ketiga, sebelum menggunakan make up sudah menggunakan soft lens terlebih dahulu. Yang keempat, tidak boleh menggunakan soft lens saat tidur, berenang, atau mandi agar mengurangi resiko infeksi dan iritasi mata Anda. Yang kelima, menggunakan soft lens tidak bertukar-tukaran dengan orang lain. Yang keenam, rajin membersihkan soft lens dan tempatnya. Jangan menggunakan air keran, tapi khusus menggunakan air sesuai dengan soft lens Anda. Yang ketujuh, tidak boleh merokok karena merokok akan menyebabkan resiko infeksi pada mata. Kemudian yang kedelapan, gunakan soft lens di waktu saat bekerja di dalam ruangan, tidak boleh saat di outdoor ya. Oke, itu saja video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.